Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Mari pagi hari ini kita renungkan firman Tuhan. Saya akan beri judul renungan pagi hari ini, yaitu mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Mari kita akan membaca ayatnya di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-16 sampai ayat 17 berkata demikian. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Tekanan pada renungan pada pagi hari ini adalah bagaimana mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Ini pengajaran yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Hal ini penting mengingat orang-orang percaya pada kondisi saat itu Rasul Paulus mengajar jemaat Efesus lewat surat yang ditulisnya. Terlebih sekarang, hari-hari ini di mana kita hidup, pasti hari-hari yang adalah jahat, tingkat kejahatannya dibanding pada waktu Rasul Paulus hidup pada zaman di tengah-tengah jemaat Efesus, tentu lebih jahat sekarang di mana kita hidup. Jadi betapa pentingnya kita harus mengusahakan diri untuk mengerti dan melakukan kehendak Bapa. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10 berkata demikian. Ini mengenai doa Bapa kami. Jika kamu berdoa, berdoalah demikian. Ini dikatakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi bukan hanya sekedar formula doa, tetapi doa Bapa kami adalah formula kehidupan. Matius 6 ayat 10 mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi siapakah yang diajari berdoa adalah setiap murid-muridnya, kita, saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kitalah yang memintanya, kita pribadi yang memintanya kepada Bapa supaya kerajaannya datang. Bapa adalah raja pemerintahan atas setiap yang diciptakannya. Kemudian jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bapa di surgalah yang mempunyai kehendak yang harus jadi atas kehidupan orang percaya. Jadi untuk mengerti dan melakukan kehendak Bapa, kita harus menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Berdoa, mengundang supaya kerajaannya datang secara pribadi, meminta kepada Bapa supaya kehendaknya jadi atas setiap pribadi kita masing-masing. Jadi kitalah yang memintanya secara pribadi, bukan dimintakan oleh siapapun, tapi kita sendirilah. Karena Bapa mempunyai kehendak yang secara spesifik atas semua pribadi demi pribadi. Jadi kehendak Bapa atas saya, atas Bapak Ibu Saudara semuanya, dimanapun pasti berbeda. Jadi kitalah yang memintanya secara khusus supaya kerajaannya memerintah atas hidup kita, datang atas hidup kita. Kehendaknya jadi atas kehidupan kita. Jadi bagaimanakah caranya supaya mengerti dan melakukan kehendak Bapa? Tadi Efesus 5 ayat 16 sampai 17 mengatakan yang pertama, mempergunakan waktu. Mengapa waktu harus dipergunakan? Hari-hari yang sekarang kita hidup adalah hari-hari yang jahat. Meskipun ada banyak orang baik dan orang yang jahat, tetapi hanya orang-orang yang mau berusaha mengerti dan melakukan kehendak Bapa, dialah yang mempergunakan waktunya untuk mencari, mengerti, belajar apa itu kehendak Allah atas dirinya secara pribadi. Ini yang pertama, mempergunakan waktu.
Mempergunakan waktu itu diisi untuk apa waktunya? Karena di situ dibandingkan di ayat yang ke-17. Jangan bodoh. Mengapa bisa menjadi bodoh? Orang bodoh itu tidak mengerti. Orang bodoh itu tidak belajar. Mengapa orang bodoh tidak belajar? Karena malas belajar. Mengapa malas belajar? Karena banyak alasan. Mengapa banyak alasan? Karena alasannya menuruti kehendaknya diri sendiri, bukan kehendaknya gurunya. Jadi kitab Efesus ini memberikan suatu isyarat. Jangan menjadi orang bodoh atau orang bebal. Jadilah seperti murid yang pandai. Realitas murid yang bodoh itu biasanya kebanyakan tidak mempergunakan waktunya untuk belajar dengan baik. Ya, waktunya belajar malah untuk bermain, malah kebanyakan nonton, malah kebanyakan main game, tidur, tidak belajar, dan dia tidak mengerti walaupun dia sebetulnya tidak mudeng, tidak ngerti, tapi dia tidak mau belajar. Sudah tidak ngerti, tidak mau belajar lagi. Sudah tidak mau belajar, tidak mau membaca, tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan apa yang disampaikan oleh gurunya atau buku pelajarannya yang telah dituliskannya. Jadi hidup kita hendaklah seperti murid. Hidup itu bukan seperti permainan kayak murid yang bodoh tadi. Belajar itu, jadi siswa itu seperti bermain-main, ya, karena waktunya bermain bukan belajar. Ingat, hidup bukan seperti angin. Kemana angin itu berembus tanpa arah. Hidup itu bukan seperti air mengalir. Kemana ia mengalir tanpa arah. Jadi harus diarahkan. Jadi mari kita jangan menjadi bodoh. Karena bodoh itu biasanya tidak naik kelas, tidak berprestasi, banyak nilainya yang tidak tuntas. Biasanya murid yang bodoh ini susah diatur, susah diajar. Jadi mari kita mau belajar, ya. Usahakanlah dirimu mengerti kehendak Tuhan. Jadi untuk mengerti itu perlu usaha. Usahanya apa? Mempergunakan waktu. Isi waktumu untuk membaca, mendengar, memperhatikan firman Tuhan. Terakhir, 3 sumber belajar atau 3 sumber pembelajaran yang mutlak harus diikuti oleh orang percaya. Matius 11 ayat 29. Belajarlah kepada Yesus. Belajarlah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Pikulah kuk yang kupasang. Jadi untuk belajar harus mikul kuk bareng-bareng sama Tuhan Yesus. Artinya seiring berjalan dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, sumber belajar yang kedua, Roh Kudus. Roh Kudus yang ditaruh di dalam hidup kita akan mengajarkan segala sesuatu, memimpin kepada seluruh kebenaran. Yohanes 14 ayat 26. Kemudian yang ketiga, firman Allah. Firman yang ditulis menjadi Alkitab itu adalah pedoman untuk mengerti kehendak Allah. 2 Timotius 3 ayat 16, segala sesuatu yang dituliskan oleh Alkitab itu berguna untuk mendidik, mengajar, memperbaiki kelakuan supaya orang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kehendak Allah. Orang tidak mungkin mengerti kehendak Allah kalau tidak belajar kepada pribadi Yesus. Orang tidak akan mengerti kehendak Allah tanpa dipimpin Roh Kudus dan diajar Roh Kudus. Orang tidak akan mungkin mengerti kehendak Allah dan melakukannya tanpa belajar firman Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu mengajarkan kami supaya kami mengerti, melakukan kehendak Bapa. Kami mau berusaha untuk belajar kepada pribadi Yesus, memikul kuk yang Tuhan Yesus pasang. Kami mau membuka hati kami untuk Roh Kudus bekerja, mengajar dan memimpin kami dalam seluruh kebenaran. Kami mau membaca, mendengar, memperhatikan sungguh-sungguh firman Tuhan. Karena itulah akan mengajar, mendidik kami, memperbaiki kelakuan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.